Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jelika Naumuri. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab mahasiswa Kristen dalam dunia milik Tuhan di tengah tantangan krisis ekologi. Yang pertama yaitu pengertian ekologi. Istilah ekologi pertama kali dimunculkan oleh Ernst Haeckel, seorang murid Darwin pada tahun 1866. Ia menunjuk kepada keseluruhan organisme atau pola hubungan antara organisme dan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan logos, yang secara harfiah berarti rumah dan pengetahuan. Ekologi sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi ini secara keseluruhan. Bumi dianggap rumah, tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk hidup dan benda fisik lainnya. Melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat meningkatkan kegiatannya terhadap lingkungan secara lebih pesat dan mengakibatkan kemerosotan yang luar biasa pada kondisi lingkungan. Khususnya semakin terbebasnya sumber daya alam, punahnya sebagian spesies tertentu berupa ekosistem alami yang mantap menjadi ekosistem binaan. Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah, dan masuknya energi dan limbah bahan atau senyawa lainnya ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, laut, tanah, dan udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pengeksploitasian alam yang berlebihan, kemerosotan lingkungan memang semakin parah ketika manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengadakan perubahan-perubahan yang sangat drastis terhadap lingkungannya melalui apa yang disebut pembangunan. Manusia adalah penyebab dominan satu-satunya kerusakan lingkungan hidup, dan kerusakan lingkungan ini bertolak dari asumsi bahwa manusia berhak untuk mendayagunakan semua potensi atau sumber alam bagi kepentingannya saja. Penguasaan manusia atas alam ternyata pula dalam kasus pencemaran, manusia menggunakan semua sisa produksi dan konsumsinya menekan alam dengan berbagai bahan kimia yang dibuang ke dalam alam pencemaran terhadap lingkungan. Karena mengandung unsur kewenang-wenangan, dampak pencemaran ini terjadi lebih luas dan merusak pada dampak eksploitasian, walaupun kualitas perusaknya adalah sama. Yang kedua yaitu bagaimana peran mahasiswa Kristen dalam menghadapi akan masalah ekologi ini. Perkembangan ilmu pengetahuan secara otonom dan sekaligus juga dapat membuat manusia otonom pula. Rasio menjadi ukuran satu-satunya manusia untuk berperilaku baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Tuhan dianggap irasional, ditolak keberadaannya walaupun banyak manusia modern yang beragama bahkan mungkin bukan rohani. Rasionalisasi ini memungkinkan manusia menjadi seolah-olah pencipta yang kemudian merusak akan hasil ciptaan Tuhan. Rasionalisasi ini, krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari pengolahan lingkungan hidup niterik. Artinya manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli dengan peran etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologi yang dapat umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hati nurani, sebab alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa rasa bersalah atau rasa risih. Ketika manusia modern mengambil sesuatu dari alam, ia hampir tidak punya rasa segan atau rasa hormat. Sikap seperti ini merupakan produk rasionalisasi manusia yang menghadapi segala sesuatu secara rasional saja. Sikap seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur manusia yang percaya adanya hati nurani, terlebih-lebih akan adanya Tuhan dan kehidupan pada lingkungan alam. Sikap manusia yang niterik ini jelas bertolak dengan berkembangnya rasionalisme yang memisahkan ilmu pengetahuan dari agama. Yang pertama adalah yang berikut teologi Kristen. Terminologi yang digunakan teologi Kristen mengenai lingkungan hidup atau alam ciptaan. Penggunaan istilah ini bertolak dari keyakinan bahwa lingkungan hidup atau alam ciptaan oleh Allah dan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya.
Ciptaan Allah adalah suatu istilah iman yang menunjuk pada sikap terhadap kenyataan yang oleh Allah dihidupkan. Pengertian itu juga mengandung makna hormat yang secara eksegetis. Pengertian penciptaan itu dapat ditafsirkan melalui berbagai cara. Misalnya, sebagai suatu tindakan Allah yang sekali dan kekal pada awal sejarah kejadian alam semesta, atau secara etologis yang terarah ke masa depan. Yang berikutnya, selain dari peran mahasiswa, ada juga peran orang Kristen. Jadi bagaimana peran orang Kristen dalam menghadapi akan masalah ekologis ini? Yaitu Allah mempercayakan alam kepada manusia untuk dikelolanya, supaya mempergunakan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun harus diakui bahwa menjalankan mandat atau kepercayaan dari Tuhan itu, manusia telah melakukan pengelolaan yang terfokus pada pengeksploitasian, kurang memperhatikan sisi pemeliharaan, padahal kedua sisi itu sangat penting dalam rangka melaksanakan mandat Allah kepada manusia sebagai mitra Allah yang menerima kehormatan itu. Mementingkan sisi ekonomi tanpa memperhatikan sisi ekologi menunjukkan bahwa manusia melakukan tindakan salah atau mismanagement atas alam yang dipercayakan Allah kepada kita untuk dimanfaatkan dan dipelihara. Penekanan pada sisi ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh rasionalisme yang memandang alam sebagai objek, lalu melahirkan materialisme. Alam dipandang hanya bernilai ekologis. Kurang bernilai ekologis artinya alam ini bernilai untuk dipakai tetapi tidak bernilai untuk dipelihara. Manusia hanya menyadari dirinya sebagai tuan yang mempunyai hak untuk mengambil, tetapi kurang menyadari dirinya sebagai pelayan yang berkewajiban untuk memelihara. Dalam hal ini, maka kita tidak hanya melihat bagaimana peran etika dan teologi Kristen dalam menghadapi masalah ekologi ini, melainkan orang Kristen dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi penyelesaian masalah ekologi tersebut apabila melihat pendekatan Alkitabiah terhadap isu lingkungan. Maka kita dapat melihat beberapa kebenaran ganda terhadap kepemilikan bumi dan hubungannya dengan manusia sebagai penerima dan tanggung jawab dari Allah sebagai sang pencipta. Allah memberikan manusia kekuasaan atas bumi yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 6. Kita dapat mencatat dua putusan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita, dan supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Namun kekuasaan atas bumi ini adalah dilegasikan kepada kita oleh Allah dalam rangka suatu kerjasama dan pembagian hasil dengan orang lain. Dalam perspektif kekristenan, kita berhak memperlakukan alam ini semau kita. Oleh karena kita tidak berhak berbuat semau kita. Menguasai bukanlah sinonim dari merusak. Karena bumi ini adalah yang dipercayakan Allah kepada kita, maka kita harus mengelola serta memproduktifnya secara bertanggung jawab demi kebaikan generasi dan generasi berikutnya. Berikut yang ketiga merupakan kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah sekaligus representasi Allah di tengah ciptaan lain. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan yang memiliki kapasitas moral untuk bertanggung jawab atas kejatuhan dirinya ke dalam dosa dan kerusakan lingkungan. Hidup yang diakibatkannya karena kerusakan lingkungan, hidup disebabkan oleh ulah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, maka penebusnya pun bergantung pada penebusan manusia itu sendiri. Artinya, untuk menyelamatkan lingkungan hidup, maka manusia harus lebih dulu diselamatkan baik dari dosa spiritual maupun dosa ekologisal. Ketika manusia disebut dari dosa-dosa yang seperti ini, maka citra Allah di dalam dirinya akan dipulihkan. Penebusan manusia adalah kunci bagi penebusan ciptaan. Sebab sebagai mahkota Allah dan penguasaan penata layanan, ia sangat berperan dalam mewujudkan keutuhan ciptaan.
Akibatnya, tanggung jawab manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan hidupnya juga akan ikut diperbarui dan dipulihkan. Dengan demikian, manusia akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola bumi dan segala isinya, sesuai dengan desain aslinya sebagai penguasa penata layanan. Jadi untuk menyelamatkan dunia dengan lingkungan hidupnya tidak cukup hanya dengan bantuan ekologi dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi harus diterangi oleh terang firman Tuhan dalam arti bahwa kita harus mengerti dan jelas tujuan penciptaan kita, yaitu menguasai dan memelihara seluruh isi bumi ini, sebab dunia ini bukanlah ciptaan dan milik manusia, tetapi ciptaan dan milik Allah. Hanya dengan pertolongannya, manusia dapat memperbarui keadaan dunia, tempat tinggal sekalian makhluk hidup. Yang terdapat dalam Mazmur 104 pada ayat yang ke-30. Sebagai orang Kristen, kita semua adalah ciptaan baru karena kita hidup dalam Kristus, dan hanya manusia yang baru yang mampu untuk memperbarui dunia dan lingkungannya. Ya, demikianlah video saya tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen, terlebih khususnya dalam bertanggung jawab menghadapi akan krisisnya ekologi di dalam kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.